Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Yohanes Nenggolan. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai bahasa Yunani teman-teman. Apalagi bagi kita yang belajar teologi teman-teman, kita studi di sekolah tinggi teologi, pasti kita akan mempelajari yang namanya bahasa Yunani. Kenapa? Karena Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Yunani supaya kita dapat mengerti makna asli dari teks itu. Makanya kita harus mempelajari bahasa asli ya teman-teman. Oke, ada beberapa hal yang akan saya bahas teman-teman. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, di sini saya ambil judulnya adalah Greek Bible atau Yunani dalam Alkitab. Bahasa Yunani dalam Alkitab. Itu ini saya buat teman-teman karena saya ingin memenuhi tugas saya, yaitu penilaian akhir semester ganjil. Oke. Wis. Teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Yohanes Tenggolan. Ini saya. Nah, saya mahasiswa S1 Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Saya akan membahas nanti beberapa hal teman-teman. Pertama itu saya akan membahas alfabet, lalu vokal, tanda pernapasan, kata kerja, kata benda, yaitu nanti saya akan jelaskan contohnya. Saya nanti akan fokus kepada yang namanya kata kerja dan kata benda. Saya akan kasih contoh soalnya nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Wah, ada ABC teman-teman. Pasti teman-teman tidak asing lagi melihat ini ya. ABC sampai sorry teman-teman, ini aturannya sampai Z ya teman-teman. Kesalahan teknis. Oke, kita masuk. Nih, alfabet Yunani teman-teman. Nah, apa hubungannya? Apa itu alfabet teman-teman? Alfabet itu adalah nih, huruf-huruf yang membentuk sebuah tulisan atau bisa dikatakan membentuk suatu kata. Contoh, kata Yohanes. Yohanes itu terdiri dari beberapa huruf. Ada Y, O, H, A, N, N, E, S. Itu adalah huruf-hurufnya. Jadi bisa dikatakan alfabet itu adalah huruf-huruf pembentuk dari suatu kata teman-teman. Nah, di sini saya kasih contohnya misalnya gini. Kita kan memiliki huruf yaitu 26 huruf. Tapi dengan 26 huruf ini kita bisa membentuk banyak kata, bisa 100 kata, bisa ribuan kata teman-teman. Hanya menggunakan 26 huruf. Nah, kita itu mengikuti yang namanya Latin. Latin juga 26 huruf yaitu A sampai Z. Nah, kalau di dalam Ibrani teman-teman itu memiliki 22 huruf konsonan teman-teman, dari alif sampai tau. Meskipun nanti dipelajari itu maksora, huruf hidupnya teman-teman. Nah, kita fokus ke Yunani ini teman-teman. Di dalam Yunani itu memiliki 24 huruf, yaitu dari alfa sampai omega. Jadi kalau bilang alfabet itu apa? Alfabet itu bisa dikatakan huruf-huruf yang membentuk sebuah tulisan atau kata teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk nih. Kita bahas satu-satu. 24 tadi saya bilang kan. Sebentar. Nih. Pertama itu perlu kita perhatikan di sini adalah ada nama, ada 4 kolom ya teman-teman. Ada nama, kapital, kecil, dan transliterasi. Maksudnya itu apa? Di kolom nama ini artinya nama dari huruf itu. Lalu di sini kapital adalah seperti kita, ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, di sini juga. Tapi berbeda teman-teman huruf besarnya nanti dalam tulisannya. Kapitalnya seperti nanti saya akan kasih tahu. Lalu ada huruf kecil itu adanya huruf kecilnya. Dan transliterasi. Transliterasi maksudnya di sini apa teman-teman? Transliterasi adalah ini kan A, B ini atau alfabet ini kan huruf A ini dalam bahasa atau dalam Yunaninya. Itu nanti kita transliterasi ke dalam Latin. Misalnya ini, kita contohin. Alfa itu hurufnya seperti ini. Sebentar. Alfa seperti ini hurufnya nih. Nah, huruf besarnya, kapitalnya. Huruf kecilnya ini. Nah, itu kalau ditransliterasi ke kita, yaitu ke Latin, itu akan menjadi ini, A.
Beta, seperti ini beta. Huruf besarnya itu, huruf kecilnya ini. Transliterasinya akan menjadi B. Nah, lalu ini, gamma. Seperti ini. Huruf besarnya, huruf kecilnya ini. Ditransliterasi menjadi G. Delta. Seperti segitiga dia, huruf besarnya. Lalu ini, huruf kecilnya. Dan transliterasinya adalah D. Epsilon. Nih, epsilon, E besar. Ini dia. Transliterasinya E pendek, dikatakan. Nanti ada E panjang, teman-teman. Zeta, ini zeta. Dia seperti ini huruf kecilnya. Dan transliterasinya bisa dia Z atau bisa juga dia DJ. Oke. Kita masuk selanjutnya. Nih, perhatiin teman-teman. Sama juga seperti yang tadi itu. Nih, saya kasih contoh. Ini eta. Eta. Nih, dia seperti huruf H. Nih, huruf kecil ya. Tadi kan teman-teman ada huruf E pendek. E panjangnya ini ya. Jadi vokalnya itu ada dua. Maksudnya ada dua, ada E panjang dan pendek. Nanti saya jelasin di vokal. Theta ini, nih, transliterasinya TH. Iota, nih, transliterasinya I. Kappa, nih, lalu ini transliterasinya K. Lambda, dia hampir sama seperti delta tadi, tapi ini nggak ada garisnya ya. Ini dia. Dan terjemahannya adalah L. Mu, M, nih, transliterasinya M. Oke, selanjutnya teman-teman, itu ada yang namanya, sebentar. Nih, Nu, sama juga. Kapitalnya seperti ini, kecilnya itu seperti nih. Transliterasinya N, C. Namanya C ini. Lalu seperti ini. Omikron, Omikron ini pasti teman-teman pasti sering dengar ya, apalagi mendengar corona Omikron nih, yang sempat booming nih. Ini. Nah, O pendek, nanti ada O panjang teman-teman. Pi itu seperti ini ya. Pasti teman-teman di matematika pernah lihat ini kan rumus pi, rumus dari bulat, apa namanya itu, bangun datar bulat nih, bulat. Ini pi. Nah, ini yang kita temukan di matematika. Transliterasinya itu adalah P. Rho, transliterasinya R. Sigma, ini sigma nih. Nah, di sini teman-teman perhatiin ya. Sigma itu kan gini. Tapi misalnya sigma itu misalnya gini. Kalau kita menemui huruf sigma itu di akhir kata, maka itu akan berubah bentuknya. Seperti ini contohnya nih. Ini kan ada dua nih, ini yang nih. Ini contohnya, seumos. Kalau di depan dia jadi S-nya gini. Mau di depan, di tengah, dimanapun dia itu biasanya ini S-nya. Namun ketika dia di akhir ditemui, dia akan berubah menjadi seperti itu teman-teman. S ini. Ya. Jadi S-nya berubah ketika dia di akhir kata. Terjemahannya itu S. Oke, selanjutnya teman-teman. Ada yang namanya, nah ini terakhir ini teman-teman. Nih tahu. Kapitalnya T, kecilnya ini, transliterasinya T ini. Upsilon ini seperti dia. Terjemahannya U. P ini PH atau enggak F. C. Nih. Terjemahannya CH, KH. Psi. Nih. PS. Dan ini terakhir omega. Nah, ini persis sering teman-teman lihat ya di stola atau apapun itu, alfa dan omega ini. Omeganya huruf kecil ini
O panjang. Nah, saya mau kasih apa namanya trik sih teman-teman. Maksudnya triknya gimana cara ngapalnya nih. Biasanya kan kita awal-awal masuk sekolah teologi ataupun kita disuruh ngapal ini kan gini, teman-teman. Saya mau kasih contohnya. Sebentar. Oke. Pertama itu triknya pertama gini teman-teman. Teman-teman itu perhatian aja ininya. Nih lihat nih. Sebentar. Teman-teman perhatiin aja T-nya nih, T. Namanya T. Pasti nanti translasinya T itu. Ini U. Translasinya U. Perhatiin satu-satu. Nih PS. Ini PS pasti. O. Perhati. Jadi trik pertama itu lihat aja depannya dari nama itu, nama hurufnya. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua gini teman-teman. Nih, triknya itu nyanyi lagu potong bebek angsa. Kan lagu potong bebek angsa gini. Potong bebek angsa, masa dikualin, ornamental, dan selanjutnya teman-teman. Nah, kita ubah itu liriknya. Jadi gini. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ci, si, omega. Kita bisa menggunakan lagu, maksudnya lagu instrumen dari lagu Potong Bebek Bangsa. Kita hanya mengganti liriknya. Tuh, oke. Kita akan masuk selanjutnya teman-teman, yaitu vokal. Nih, vokal ya, alfabet sudah bisa. Vokal. Nih, teman-teman perhatiin. Vokal di sini kalau kita kan di Indonesia itu vokal itu ada 5. A, I, U, E, O, 5 ya. Nah, di sini juga ada ini. Di Yunani ada yang 5 vokal ini. A, I, U, E, O. Tapi Yunani ada 7 teman-teman ya. Ada penambahan 2 nih. Alpha, Epsilon, Eta, Iota, Omikron, Upsilon, dan Omega. Nih, ini beberapa kita, jadi ada 7 teman-teman. Jadi ada 7, ada penambahan 2. Ini saya bagi 2 gini cara membaginya teman-teman memahaminya. Ada yang namanya vokal pendek, panjang, bisa pendek. Yang 3 ini dulu kita perhatiin ya. Kalau pendek itu, lihat, dia itu jadi kenapa bisa 7 teman-teman? Saya mau jelaskan dulu. Kenapa bisa 7? Itu memang ada A, I, U, E, O. Tetapi di sini ada 2 vokal yang memiliki lebih dari 1. Contohnya itu ada vokal ini kan epsilon ini diterjemahin ditransliterasi ke dalam Latin itu kan E. Dan ini juga eta ini transliterasinya E. Jadi tadi ada vokal pendek dan panjang. Nih contohnya lagi O. Oh di sini omikron di sini kan diterjemahinnya ke transliterasinya ke dalam Latin itu O. Omega juga. Jadi kalau pendeknya itu vokal pendeknya itu ada yang namanya ini epsilon dan omikron. Sedangkan panjangnya itu ada eta dan omega. Bisa panjang bisa pendek ini ya A, I, U. Sorry, ada alfa, iota, dan upsilon. Nah, ada vokal terbuka dan tertutup. Itu bisa ada ini A, alfa, epsilon, eta, lalu omikron dan omega. Dan tertutupnya itu ada iota dan upsilon, teman-teman. Oke, itulah vokal, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas yaitu nih. Nah, tanda pernapasan teman-teman ya. Tanda pernapasan itu apa maksudnya nih? Saya mau jelas. Di dalam tadi kan di alfabet tidak ada huruf H. Tapi di tanda pernapasan ini bisa ada penambahan H, teman-teman. Gimana caranya? Contoh nih, lihat. Lihat tanda ini ya. Perhatiin tanda ini. Perhatiin tanda ini. Sebentar. Nih, perhatiin tanda ini. Ini dia itu seperti titik koma, tapi ini dia itu keluar. Ini ke dalam, nih lihat ya. Yang pertama ini ada tanda pernapasan disebutnya namanya itu tanda pernapasan lembut atau spiritus lenis. Itu tidak ada penambahan bunyi. Contohnya ini. Sedangkan di ini ada penambahan bunyi teman-teman. Saya jelasin dulu. Tanda pernapasan kasar, spiritus asper itu ada penambahan bunyi H. Nih, ini sama-sama agios ya, sama-sama agios. Tapi ini dia ini keluar, maksudnya lihat tandanya ini tanda pernapasan ini dia itu ke sini. Sedangkan ini ke sini. Oke. Nah, dan di transliterasinya itu menjadi contohnya nih. Agios, dia tetap agios.
Sedangkan ini dia itu hagios, teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita sudah membahas tanda pernapasan. Selanjutnya kita masuk, nah ini, ke kata kerja. Kata kerja ya teman-teman. Kata kerja. Perhatiin, gambarin teman-teman. Kata kerja atau bisa di dalam bahasa Inggris itu adalah verb. Apa itu kata kerja? Sebelum itu, kata kerja itu artinya sesuatu yang sedang dikerjakan. Seperti gambar yang teman-teman perhatikan di situ nih. Seperti gambar ini, dia sedang mengajar. Mengajar itu artinya mengajar itu ada sesuatu yang dikerjakan dia. Apalagi kata kerja contohnya, dia berlari, makan, dan lain sebagainya. Intinya itu kata kuncinya kata kerja adalah sesuatu yang sedang dikerjakan. Kita masuk ke contohnya. Kata kerja perlu teman-teman perhatiin di sini. Sebenarnya ada banyak lagi bagiannya teman-teman kata kerja dibagi lagi tuh. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke present active indicative atau PAI. Nah, pertama itu perlu teman-teman perhatiin person atau bisa dikatakan orang keberapa. Orang pertama kah dia? Orang kedua kah dia? Orang ketiga kah dia? Nah, nih teman-teman lihat di sini. Nih, ada 3 kolom sini ya. Person, singular, dan plural. Singular itu teman-teman perhatiin dulu, itu cuma 1. Sedangkan plural lebih dari 1. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Atau enggak I, you, he, she, it. Nah, orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu contohnya saya. Orang kedua itu kamu. Orang ketiga itu dia. Atau bisa saya analogikan gini ya. Dalam sebuah hubungan, ada yang namanya laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya misalnya saya, perempuannya itu orang kedua itu perempuan, yaitu misalnya pacar, dan orang ketiga itu adalah orang yang berusaha mengganggu, bisa dikatakan pelakor, bisa dikatakan gitu teman-teman. Ya, paham ya? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama, orang kedua, ketiga ini dibagi lagi teman-teman. Dia itu dalam bentuk singular atau bentuk plural. Nah, kalau bentuk singularnya itu contohnya ini, I, saya, lalu orang keduanya you, lalu ketiganya he, she, it. Nah, dalam bentuk pluralnya itu ada we, kami, saya termasuk. You itu bisa terjemahin itu kamu atau kalian lebih dari 1. Dan they, mereka. Ya. Perlu diperhatikan dalam kata kerja ini adalah akhiran teman-teman ya. Akhiran nih. Ada akhiran ini. O, ace, a, omen, et, osi, osin. Jadi di dalam kata kerja itu nanti misalnya satu kata kerja itu nanti kalau kita terjemahin transliterasi itu bukan cuma misalnya gini membaca, tapi nanti dikasih tahu siapa yang sedang membaca ini, dia kah, orang keberapa, kamu sedang membaca gitu, dan tindakannya ini aktif atau pasif gitu. Itu nanti diperhatikan di sini di akhirannya nih. O, ace, a, kalau orang pertama itu singularnya itu o, orang kedua singular ace, ketiga ace, lalu di sini orang pertama plural omen, et, osi, osin. Atau bisa kita singkat o, ace, a, omen, et, osi, osin. Nanti lebih jelas itu ada contohnya teman-teman ya. Itu perlu diingat dulu. Nah, sekarang ini ya. Ini rumusnya teman-teman, rumusnya. Misalnya ini ya. Nih ya, ini udah masuk ke katanya nih ya. Ini Pino. Tadi kan akhirnya orang pertama ini ya. Ini orang pertama, kedua, ketiga. Sebentar. Ini orang pertama, ini kedua, ketiga. Tapi dalam bentuk singular. Perhatiin tabelinnya, pahami tabelinnya. Ini pembatasnya. Kalau ini plural. Nih. O, ace. Nah, itu rumusnya ini PAI. Apa maksudnya? PAI itu artinya present active indicative. 1 ST ini artinya orang pertama. 2 ND orang kedua. Ini orang ketiga. Ini SG ini apa? Singular. Ini kan dia di kolomnya singular. Kalau di plural dia PL jadinya. Ya, perhatiin kolomnya teman-teman. Nih saya kasih contoh lagi, satu lagi. Sebentar. Contoh. Nah ini dia. Semoga saya harap teman-teman dapat mengerti ini. Lihat ya. Saya udah tandain ini ya, kuning-kuning ini ya. Ini akhirnya O, ace, A, lalu omen. Ini lihat. Itu ada didasco.
Misalnya nanti di soal ada didasko, itu diterjemahin jadi gini, I teach. Karena apa ada I teach? Nih, dia itu orang pertama singular. Nih. Nah, kalau bilang didaskei, sama-sama didas. Tapi perhatikan akhirannya. Didaskei nih. Bukan didaskei. Didaskeis. Nih. You teach, beda ya, you teach. Jadi yang personnya itu beda. Didaskei itu bisa he, she, it, teach. Nah, dan selanjutnya didas comment, we teach. Sama-sama ngajar ini, tapi dikasih tunjuk siapa yang mengajar, kami, kamu, atau dia gitu, ya. Dan terakhir ini didaskosi, itu they teach. Nah, saya harap teman-teman dapat mengerti ini teman-teman. Oke, masuk selanjutnya. Ingat ya, ini perlu teman-teman ingat akhirannya aja. O, Ace, A, Omen, ET, OC, OSIN. Selanjutnya, nah, parsing PI. Nanti ini di terakhir aja teman-teman, karena ini udah masuk kata benda. Saya harus jelasin kata benda dulu ya. Nanti di akhir saya kasih contohnya. Oke, kita masuk ke dalam kata benda. Kata benda itu apa teman-teman? Simpelnya itu kata benda itulah kata yang menamakan sesuatu benda. Itu bisa dikatakan gini. HP, handphone itu kan menamakan suatu handphone, menamakan benda. Lalu apa lagi? Misalnya bantal, lalu tas, laptop, dan lain sebagainya. Kata benda intinya adalah menamakan suatu benda. Oke, next. Seru ya teman-teman. Nih, perhatiin panah ini ya. Kata benda dalam bahasa Yunani itu memiliki gender teman-teman. Nih, ini loh uniknya. Di dalam Ibrani juga memang ada gendernya. Itu dua gender, maskulin dan feminim. Sedangkan di Yunani itu ada 3 teman-teman. Maskulin, feminim, dan neuter. Ingat ya, gendernya itu dibagi 3. Nah, ini di kata benda ini, perhatikan panah kedua. Panah kedua ini, itu ada 3 deklensi atau 3 pembagian teman-teman. Ada first declension, ada second declension, dan third declension. Kita hari ini hanya membahas sampai second, yaitu first dan second declension aja. Third enggak, ya teman-teman. Nih, tapi kita mulai dari second declension. Kenapa? Karena lebih mudah memahaminya. Nanti saya kasih tunjuk teman-teman. Kita masuk selanjutnya, yaitu second declension. Nih, semakin menantang ya. Second declension itu, kalau secara umum ya teman-teman ya, secara umum ingat hanya ada 3 gender ya secara umum. Tadi ada pembagian ya, first dan second dan third declension. Di second declension hanya memiliki 2 gender ya. Second, ini cuma bagian yaitu second declension, yaitu maskulin dan neuter. Itu kalau maskulin itu seringkali itu akhirnya di kamus itu os, sedangkan neuter on ya. Ini perhatikan tabel ini teman-teman. Teman-teman kalau paham tabel ini nanti lebih gampang memahaminya ya. Sebentar. Nih, second nih lihat. Second declension ending maskulin, artinya akhiran dari akhiran maskulin dari second declension. Nih, di sini ada beberapa kolom. 1, 2, 3, 4, ada 5. Pertama itu ada case, singular, plural, sama juga ada tadi singular plural ya, saya udah jelasin, transliteration, dan fungsi dasar. Nanti ini sama juga, fungsi dasar itu sebagai subjek, deskripsi, dan sebagainya. Kita masuk ke case dulu. Case itu apa maksudnya teman-teman? Case itu maksudnya adalah gini, jadi kata benda itu, dia itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek, dan bisa juga berfungsi sebagai yang namanya lokasi. Yang ini, dia berfungsi sebagai ini nih. Seruan, sarana, dan lain sebagainya. Ada 8 lah fungsinya. Nah, itu nominatif, genetif, dan lain sebagainya sampai vokatif. Nih, itu yang perlu kita perhatikan, sama juga seperti kata kerja. Akhiran, teman-teman. Akhiran ini memang perlu diperhatiin. Nih, os. Kalau nominatif, singular itu akhirnya os. Pluralnya oi. Nanti diterjemahinnya itu dia sebagai subjek. Saya kasih contohnya di nanti next slide-nya. Genetif itu nih, o. Genetif sama ablatif sama. Akhirnya o dan on. Nah, jadi gimana bedanya nanti? Bedanya itu adalah lihat konteksnya.
Ini membahas tentang apa? Itu nanti perlu kita perhatikan konteks dari katanya nanti teman-teman. Lalu ada datif, lokatif, instrumental sama. Nih akhirannya. Ini juga akhirannya. Dia itu translasinya to for apa nanti itu? Bisa nanti kita perhatiin katanya dulu. In, with, by. Ini tuh berarti kan menunjukkan lokasi. With itu berarti menunjukkan kepada sarana. Asukatif itu on. Nih perhatiin teman-teman, vokatif ini. Oke ya, saya harap teman-teman mengerti. Ini di maskulinnya ya, maskulin. Kita masuk ke, ingat tadi ada dua ya, neuter sama maskulin. Sekarang kita masuk ke itunya. Sebentar. Sekarang ke neuternya, beda ya teman-teman neuternya ini ya. Nih, tapi ini yang ininya sama ini, fungsinya. Dia fungsi kalau nominatif, berarti dia sebagai subjek. Genitif, dia sebagai deskripsi. Lalu selanjutnya ada abilatif. Di sini ya, ini sama tadi sama ini. Sama sorry. Ini sama ya. Yang membedakan itu di sini di akhiran ya. Di akhiran, sekali saya katakan di akhiran teman-teman, akhiran. Nih, di akhiran. Lihat, pasti beda akhirannya. Sebentar. Beda akhirannya ini. Ini lihat ya. Nominatif singularnya neuter. Ini satunya neuter. Neuter itu on ya. Sedangkan di maskulin tadi akhirnya os. Beda ya. Itu perlu teman-teman perhatiin. Oke. Next slide. Nih, saya kasih contohnya ini teman-teman. Seru ya. Nah, ini dia. Lihat, katanya tuh hampir sama tadi. Nih. Paulos. Itu berarti, lihat, saya sudah tandain ini, os. Paulus sebagai subjek. Os itu menunjuk kepada nominatif tadi. Nih, saya kasih tunjuk lagi nominatif. Os ya, ingat ya, os. Ini os. Nah, ini dia. Os. Nih, os nominatif. Dia itu sebagai subjek. Ya. Oke. Lalu selanjutnya. Akhirnya, kalau dia Paulon, Paulus itu sebagai objek. Kalau dibilang Paulo, itu miliknya Paulus. Sedangkan Paulo itu artinya kepada Paulus. Ya, paham ya teman-teman? Next slide. Nah, kita masuk, tadi kan second, kita masuk ke first. Nah, kalau diingat, kalau di second tadi hanya dua, yaitu tadi saya jelasin yaitu maskulin sama neuter. Di first itu beda lagi gender teman-teman. Itu yang penting dia nggak akan lari. Yang intinya secara umum itu tiga, saya ulangi lagi tiga, maskulin, feminim, dan neuter. Kalau di second itu dua gender, yaitu maskulin sama neuter. Sekarang kita di first. First itu memiliki dua juga, yaitu feminim dan maskulin. Tapi di maskulin ini beda teman-teman akhirnya. Akhiran maskulin first declension itu berbeda dengan akhiran maskulin second declension. Di feminim ini teman-teman, itu makanya agak ini lebih menantang lagi ya teman-teman. Feminim itu dia itu memiliki tiga jenis teman-teman. Tiga jenis. Jadi dibagi tiga lagi teman-teman. Ini saya kasih contoh aja nih. Masuk. Nih, kalau nih perhatiin tiga kolom ya, sama juga dia singular plural hampir sama kayak tadi. Stem ini perhatikan teman, itu akhirannya ya. Misalnya di kata itu akhirannya epsilon, lalu iota dan rho itu nanti di singular itu menggunakan ini. Menggunakan ini. Nah, kayaknya lebih mudah itu ada contohnya gitu kan. Ini saya kasih contoh. Nah, ini baca teman-teman ya. Boleh dibaca teman-teman. Sebentar. Nih, amartia. Nih, artinya seed. Ini itu memakainya. Sorry. Nih, amartia. Nah, dia. Sin. Dia itu bisa sebagai nominatif, vokatif, datif, lokatif, atau instrumental tergantung konteksnya. Kenapa? Karena ini akhirannya nih.
Ya. Kan akhirnya itu tadi i, ini akhirnya i. Ini i. Nah, kalau i, dia penambahannya ini. Oke ya, paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita masuk selanjutnya yang ini bagian pertama ya, feminim bagian pertama. Feminim bagian kedua yang ini. Ada contohnya juga ini. Nih, dia itu akhirannya itu kalau di akhirnya SS, maksudnya sigma sigma, lalu lambda dan zeta, psi dan psi itu nanti nih beda ya. Nih. Bentar. Nah ini dia. Contohnya inilah, contoh maksudnya. Talisa nih, lihat akhirnya ini. Nah, SS. Maka dia itu bisa sebagai nominatif atau vokatif tergantung konteksnya. Artinya itu si atau lektoba. Oke ya, lanjut ya teman-teman. Itu bagian kedua, satu kedua sudah saya jelaskan. Nih, bagian yang selanjutnya itu ini bagian feminim yang ketiga teman-teman. Nah, huruf lain. Maksudnya apa huruf lain ini adalah ini, jadi kita menggunakan yang ini, singularnya E, S, dan E, N ini huruf di luar huruf yang tadi, yang kedua tadi teman-teman, di luar huruf yang ini. Yang ini. Epsilon, iota, rho, sigma, dan inilah. Nah, bisa itu kalau dia berakhiran alfa, beta, gamma itu kita menggunakan ini. Saya kasih contoh nih. Contohnya itu Adel P. Karena dia akhirnya ini PH, maka dia menggunakan yang ini. Adel P. Oke ya, teman-teman. Selanjutnya ini kalau ini di maskulinnya teman-teman, maskulinnya. Dia itu kalau dia misalnya nominatif dan vokatif menggunakan akhiran as. Kalau pluralnya I. Kalau ini genetif ablatif itu O. Nah, saya kasih contoh nanti di selanjutnya ya teman biar lebih jelas. Definitif artikel. Definitif artikel itu ini polanya sama juga teman-teman ya. Teman-teman pelajaran nanti nih. Definitif artikel itu kalau saya terjemahan itu tadi itu adalah kata sandang. Kata yang menjelaskan, dia itu tidak memiliki arti. Dia hanya gunanya itu menjelaskan dari kata benda, teman-teman. Nih, kalau nominatif vokatif itu di maskulin itu dia menggunakan ho. Ini kan ho. Feminimnya itu menggunakan he. Neuternya menggunakan to. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ya, kita ke contoh soal aja ini. Sebelum kita ke first, kita ke PI dulu ya. Sebentar. Ke PI yang tadi yang saya lewatkan. Udah paham ya? Case-case-nya. Sebentar. Nah ini. Teman-teman perhatiin ini. Nih. Saya put semua aja nih. Kok versi? Sebentar. Nah ini contohnya. Parsing PAI. Parsing itu artinya kita menemukan. Kita cari kata-kata arti katanya. Ini kan. Hootlos telei blapein ton kurion. Apa artinya teman-teman? Kita harus lihat nanti ke kamus teman-teman. Ke kamus itu. Ini ho, lihat. Sebelumnya saya jelasin dulu ya. Ini rumus ini ya teman-teman. Saya kasih jelas dulu ini. Ini rumus ini ya. Ini rumusnya ini. Nah, ART itu apa? ART itu singkatan dari artikel yang tadi saya definitif artikel tadi teman-teman. And di sini itu adalah case-nya. Case-nya tadi ada berapa teman-teman? Ada 8 tadi kan? Dia itu bisa case-nya itu sebagai nominatif, ablatif. Kita lihat nanti. Di sini artinya gender. Gender perhatian teman-teman ada 3. Maskulin, feminim, dan neuter. Jadi kalau ini artikelnya, dia itu sebagai artikel untuk kata benda. Sama juga gini ya. Kalau N ini noun. Nih, ini kalau bagian pertama itu tadi saya bilang sebagai case-nya, dia case-nya apa? M ini gender ya. Ini gender. S ini artinya apa namanya numbernya. Dia plural atau singular. Oke. Sama juga kayak ini. Kalau ini N itu noun.
ini sama juga case. Hampir sama lah definitif artikel sama kata benda teman-teman. Nah, PA ini tadi sudah jelasin ya. Saya ulangi lagi, PA itu artinya present aktif indikatif. 3 itu artinya orang ketiga. Dia itu dalam bentuk apa? Singular atau plural? Kalau SG berarti singular ya. Kita bahas satu-satu lagi. Nih, ho di sini itu artinya nih, kita lihat di kamus. Ho di sini artinya dia itu dari artikel, nominatif, maskulin, singular. Nah, gimana caranya lihatnya gini? Saya kasih tunjuk ya. Sebentar. Ingat ini ya. Ho ya, ho ini. Ini definitif artikel tadi teman-teman. Ho tadi kan? Ini ho-nya. Nih. Nominatif, maskulin, dia itu singular ya. Lihat. Nominatif, dia bentuk maskulin. Nah, dia itu singular. Oke ya. Kita lanjut. Oh tadi, jadi ini semua ini terjemahannya ini saya bilang ini artinya the. Namanya kata sandang. Dia itu hanya menjelaskan dari kata benda the. The semua ini. The artinya. Yang semua ini the. Mau itu tone, taste dan lain sebagainya. Kita bahas lagi ya. Nah ini dia. Nah, ochlos itu lihat akhiran os. Itu kita lihat ke kamusnya dulu nih. Saya memakai apa namanya? Ini ada ochlos ya. Ochlos. Kita lihat ke kamus teman-teman. Nih, saya memakai kamus yang diberikan oleh dosen kami, dosen Yunani. Ochlos ya, lihat. Di kamus kita perhatian dulu apa itu ochlos. Sebentar. Ochlos itu berarti dia di bawah ya. Dia omikron tadi ya. Nah ini, oh ini. Ochlos mana dia? Ochlos. Mana dia? Nah ini dia. Ochlos. Ah ini dia. Lihat ini. Ini dia teman. Saya jelasin lagi ya sedikit lagi teman-teman ya. Tambahan ini sebagai pengetahuan nih. Kalau dia gini, itu dia ho. Kalau ho ini artinya dia itu gendernya itu laki-laki maskulin. Kalau dia misalnya itu kan ho. Misalnya kalau ini he itu gendernya itu perempuan. Gendernya itu feminim. Kalau dia to itu gendernya ini contoh ini. Gendernya itu neuter. To neuter, ini neuter. Kalau ini maskulin. Kalau ini feminim teman-teman. Itu penambahan supaya teman-teman tahu aja nih. Ochlos. Ochlos itu kan nih maskulin dia. Dia itu dari sini. Crowd dan multitude. Nah, kita perhatiin. Ya, itu kita udah dapat artinya. Kita ke kamus kita di soalnya nih artinya. Nah, kita buat ini juga. Dia kan sebagai nominatif karena akhirannya os. Nih, os tadi kan os yang mana? Kita lihat setelah ini ada os ya, ini os. Kenapa saya ini kan n-nya itu kata benda, dia kata benda. Kata benda. Kenapa saya bilang gitu? Lihat ya os, ingat ya os ya. Kita ke tabel yang tadi teman-teman. Tabel yang tadi nih. Ini lihat second declension ending masculine ini os. Os. Itu sebagai subjek nih. Ya, perhatiin akhiran. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu nih, telei. Telei ini. A tadi apa teman-teman?
O, ace, A. Nah, yang ini loh. Ini teman-teman ya. Ini perlu teman-teman ya. O, ace. Nah, tadi kan A kan? Berarti dia itu kata kerja itu orang ketiga dalam bentuk tunggal. Nah, orang ketiga dalam bentuk tunggal ini. Mana tadi? Berarti PAI 3 RDSG. Nah, kita lihat telei itu apa? Kita lihat ke kamus. Lihat ya, telei. Kamus. Teman-teman memang harus punya kamus teman-teman supaya dapat mengerti ini. Telei ya, Mbak, telei. Nih, telei itu ini teman-teman. Mana tadi? Nih, dia itu dari kata telok. Nih, telok. Artinya wis. Karena tadi akhirannya teman-teman. Kalau dia, nah, kalau di kamus itu dia itu yang saya perhatikan ya teman-teman. Dia itu kalau kata kerja seringkali itu akhirannya ini ya. Dia menggunakan kata akhirannya itu orang pertama dalam bentuk singular. Nah, itu artinya I wish. Berarti kalau di kita, kalau ditransliterasi ke kita, artinya apa? Jadinya he, she, it, wish atau will. Nanti kita lihat konteksnya dia menggunakan apa nih. Nah, singular ya. Karena dia A. Blapain. Nah, blapain ini dia termasuk infinitif teman-teman. Infinitif artinya itu to. Lalu ada yang namanya ton. Ton ini kata definitif artikel. Nih saya buat artikel. Teman-teman lihat aja nanti nih. Artikel the. Lalu kurion. Kurion ini kita lihat, kurion itu lihat on ya, ini on. Ini saya buat nominatif, asukatif, maskulin, singular. Artinya lord. Kita lihat dulu, kita pastiin. Dia itu seingat saya dia itu dari kurios dia. Kurios di sini ntar. Kurios K mana K? Belum di bawah. K. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Sebentar. Tuhan mana Tuhan? Bukan kairos ya, kurios tadi. Bentar. Harus sabar lihatnya teman-teman. Nah, ini dia. Ya, nah, ini akhirnya ho kan, dia sebagai maskulin. Kurios, os. Itu kalau os sebagai subjek. Nih, ingat dulu, itu lord. Terjemahnya lord ya. Akhirannya nih perhatiin ya. Nih os itu sebagai, lihat di sini. Tadi kan kurion. Kalau kurion itu apa? Kita lihat. Nah, ini kan kurion kan? Ini saya buat itu lord. Ini sini nominatif, asukatif, maskulin. Kenapa aku buat asukatif? Kita lihat di tabel yang tadi teman-teman. Makanya kita harus pandai-pandai lihat tabel ini. Nih, dia itu dari sini on, objek langsung. Jadi kurios di situ sebagai objek di dalam kalimat itu ya. Nih, kalau tadi kan di sini os. Oke, kita lihat. Sebentar. Artinya apa? Kita terjemahin langsung. Udah dapat semua kan the court. Jadi kita langsung turunin aja nih. The multitude wishes to the Lord. Ya, itu parsing PAI. Jadi kita udah perhatiin ini, jadi pertama itu teman-teman lihat dulu ke kamus. Setelah atau artinya buat dulu artinya ke sini, lalu lihat dia itu akhirannya apa? Akhirannya sebagai apa? Lalu buat rumusnya gitu. Itu cara saya. Nah, satu lagi teman-teman, kita ke contoh soal yang satu lagi nih. Ini agak lebih susah ini ya, tapi pasti bisa. Nih, sebentar. Sebentar. Teman-teman bisa baca ini? Apa artinya? Saya turun semua aja nih. Guys, sorry.
Ageis, tos. Uios, kai legeis. Parabolen. Ton, grapen. Ya, grapen. Kita parsing lagi kayak tadi. Saya caranya tuh lihat dulu transliterasinya apa. Nah, nih saya lihat nih. Ini ada akhiran ace. Oh, ini berarti kata kerja. Ingat kata kerja yang tadi. Ace. Nah, itu apa itu? Kita lihat dulu. Itu dari kata apa? Egeis itu, lihat. Kita ke kamus lagi. Sorry, bukan egeis. Maaf. Egeis ya, egeis. Itu tadi saya lihat itu dari kata ago. Kita lihat contohnya ya. Dari kata ago. Ago, mana dia ago? Ago. Nah, ini dia. Makanya tadi saya bilang kalau di kamus ini dia itu seringkali kata kerja itu di sini pakai orang pertama singular. Ago. Artinya eyelid. Tapi lihat akhirnya tadi kan pakai ace. Ya, ace. Ace apa? Dia sebagai apa ace? Kita lihat di sini. Kita lihat di ace. Ace itu berarti orang kedua. Orang kedua singular. Ya, tadi ingat tadi artinya apa? Lead. Kita buat di sini. Aku buat kesini dulu. You lead. You lead. Kenapa you lead? Lihat terjemahnya. Dia itu PAI. Orang kedua singular. Ya. Nah, kita masuk ke dua ini. Toast. Nah, teman-teman, saya kasih clue sedikit lagi. Ini diajari dosen saya. Kalau definitif artikel kan kita pakai rumus-rumus kayak gini. Dan terjemahnya pasti dia juga kan. Nah, kita kalau udah tahu gini, kita ke itu dulu, ke kata benda dulu. Jadi, kalau misalnya kata apa namanya? Definitif artikel, jika artikel mendahului kata benda itu pasti nanti akan sama ininya, rumusnya ini. Nih, pasti samain rumusnya. Kita cari ininya dulu, artinya ini ya. Uios. Itu kita lihat uios itu apa artinya. Ke kamus lagi. Dari kata u. Memang harus sabar ya teman-teman mencari ini. Sebentar. Uios. Nah, ini dia. Dia itu dari sini. Uios. Nah, bedanya di mana? Di akhiran lagi. San ya. Masukin dulu san. Uios. Nih. Sebentar. Masukin dulu apanya artinya san. Nih san udah kita masukin kan? Nah, di sini dia itu n itu sebagai kata benda. Aku buat asukatif. Kenapa asukatif? Karena dia akhirnya ous. Kita lihat ke tabel yang tadi. Yang tabel yang maskulin ya. Mana tadi? Nih. Ous. Dia itu bentuk plural. Us. Nah, selanjutnya sebentar. Nih, gini aja lah ya. Lipat nih. Sans. Berarti dia aku pakai ada s karena dia plural. Nah, KAI itu konjungsi N. Teman-teman lihat lagi sini, KAI. KAI itu apa sih? Dia itu kata sambung sebenarnya. Mana KAI? Nah, ini dia. KAI-nya ini. Nah, N. Dia bisa N, even, conj. Konjungsi ya. Oke, udah paham di situ. Kita lihat ke sini lagi. Oh, jadi kecoret-coret dia. Sebentar. Nah, lalu legeis. Legeis itu dari kata lego. Nih, kata kerja dia. Ace ini. Ace tadi orang kedua ya. Lego. Kita lihat lagi ke sini. Leg. Dari kata lego. Leg mana? Leg.
alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Di sini dia. Ini Lego dari kata ini dia. Ini dia. Lihat akhiran lagi nih. Lego. Sama kan tadi yang saya bilang nih. I say atau speak. Masukin dulu. Nih. Nah, karena dia ini orang kedua, is tadi, makanya rumusnya gini, artinya kayak gini. Nih, parabolen. Parabolen itu, ini udah masuk ke apa namanya? Feminimnya teman-teman. Nih, saya buat di sini kan. Lah lihat dulu. Parabolen itu dari kata apa? Nih. Nih. Parabel dia, parabel. Lihat ya di sini ya. Sebentar. P. Nah, di sini ya. Parabel. Nah, ini dia. Ya. Parabel. Nah, ini. Karena dia akhiran E, itu kan nggak ada huruf yang tadi. Yang tadi teman-teman. Yang 3 jenis itu nih. Parabelen. Itu saya buat nominatif, asukatif, feminim, singular. Kenapa saya buat gitu? Karena di sini. Sebentar. Nih. Nih. Saya buat dia itu kan nih dia. Sebentar. Dia kan akhirannya eta. Di luar huruf ini, nggak ada di huruf ini. Makanya kita ke sini. Ke huruf lain. Maksudnya ke huruf yang ketiga. Feminim yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, ini dia. Saya buat tadi apa? Asukatif ya. Nah, itu dari sini. Nah, dia bentuk singular. Jadi, feminim, asukatif, singular. Jadi, F, A, C, C, S. Kita lihat apakah sama. Nah, ini dia. Ini tadi ya. Parabolen. Noun, asukatif, feminim, dan singular. Artinya parabel. Oke, paham ya? Lalu di sini to. Nah, ini ikutin ini aja nanti. Ingat ya, saya katakan tadi, definitif artikel itu pasti nanti akan sama ke sini kata bendanya ini. Asal dia di duluan, asal dia mengikuti kata benda gitu. Nih. Grafen itu dia itu nih nominatif, ablatif, feminim, lalu plural, reading atau scripture. Nah, itu teman-teman, kita lihat ini kan grafon. Kita lihat grafon di sini. Grafon mana grafon? Grafon. Sebentar dikit lagi teman-teman ya. Grafon. Grafon tadi artinya, tunggu. Udah di sini. Sebentar. Grafon mana tadi? Nah, ini dia. Dia itu dari kata ini lihat ya. Ingat saya bilang tadi. Grape. Nih. Grafon. Nah, dia itu menggunakan ablatif. Kalau di sininya, di kamusnya itu, dia itu katanya itu bukan grafon. Grape. Nah, itu makanya itu berkaitan juga yang tadi teman-teman yang saya bilang tadi, yang di sini. Grape ini ya. Ini on. On. Kita lihat ke sini. Sorry. Dikit lagi. Yang ketiga tadi sini. Mana tadi tuh? Grafon.
Saya buat nominatif, ablatif, feminim, plural di sini. Di hadapan tatamu. Sebentar ya. Mana tadi dia? Nominatif, ablatif, feminim, plural. Ini ya. Ini teman-teman ya. Sebentar. Ini dia. Bukan di situ, sorry. Maaf teman-teman. Tadi dia kan akhirannya grape-nya ini grapo ini. Pakai ini toh. Ini kayak panah ini. Berarti kita lihat di sini. Mana tadi? Sebentar. Steam yang ini. Ini Steamnya tadi kan sama kan kayak ini. Sorry bukan sama. Dia itu gini. Dia itu PH. Dia di huruf di Steam lain dia, di huruf lain nih. Nah ini dia. On. Jadi dia nggak dimasuk di kan di huruf lain ini, PH. PH itu kalau ini kan yang saya bilang tadi yang saya salah. Ini, sorry, sebentar. Ini beda ya. Ini beda, ini besi. Jadi kita menggunakan huruf lain yang ini. Yang tadi kita lihat di sini. Kalau teman-teman bingung juga bisa menggunakan gini juga yang cara kedua ini. Lihat aja nih tone. Tone itu kemana? Di definitive artikel, tone. Dari sini tone. Oh ini tone. Nah, cocokin aja. Pasti sama itu. Lihat, ini bisa geminatif, bisa ablatif. Lihat konteksnya. Saya ambil ablatif. Berarti A, feminim, lalu plural. Ini dia. Sama ini ya. Writing dan scripture. Jadi, itulah teman-teman. Kita langsung turunin. You lead the sun and you speak parable from the scripture. Ya, paham ya teman-teman? Saya ulangi lagi. You lead the sun and you speak parable from the scripture. Oke, demikianlah cara kita memparsing teman-teman. Pertama-tama memang kita harus tahu alfabetnya dulu, lalu kita pelajari tabel-tabelnya. Setelah itu kita ke kamus teman-teman. Ke kamus, lalu kita buat rumusnya ini. Dan kita turun artinya. Oke, teman-teman. Demikianlah penjelasan saya mengenai Yunani. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai alfabet, vokal, tanda pernapasan, kata kerja, kata benda, second declension dan first declension. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Salam Christ. Tuhan Yesus memberkati.